Saudara, sukacita itu merupakan ekspresi dari sebuah situasi atau keadaan yang bermuatan positif. Misalnya ketika ada orang yang dituduh telah melakukan tindak kriminal tertentu, kemudian dia sudah menjalani proses persidangan selama beberapa waktu lamanya, berbelit-belit memakan waktu yang panjang, tapi kemudian ketika hakim mengetuk palu dan membebaskan orang tersebut dari hukuman, orang itu pasti akan senang sekali. Pada saat seorang siswa lulus dari sekolah dengan nilai yang terbaik dan menjadi juara, dia juga pasti akan bersuka cita, dan sebagainya. Natal juga demikian. Pada umumnya, orang memahaminya sebagai sebuah hari yang bahagia, penuh sukacita karena Juru selamat itu sudah lahir ke dunia. Bayangkan saudara dan saya ini yang seharusnya binasa selama-lamanya di neraka, tapi karena kasih Tuhan, cinta Tuhan bagi kita, sehingga dia mau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, untuk membebaskan semua dosa-dosa saudara dan saya. Bagaimana reaksi saudara ketika saudara tahu bahwa Allah sudah menebus semua dosamu, sehingga kau terhindar daripada penghukuman yang kekal di neraka? Saudara pasti akan bersukacita, bukan? Tapi tahukah saudara, ketika momen Natal itu akan terjadi sekitar 2000-an tahun yang lampau, ternyata itu dipenuhi dengan berita-berita yang menyedihkan, bahkan tragis. Saudara bisa membaca dalam beberapa teks, misalnya di Matius pasal pertama, mulai ayat 18, sampai pasal 2 ayat 23. Lalu di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Saudara akan melihat cerita Natal yang memang di sana ada ungkapan sukacita, tapi itu juga dibarengi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan duka cita. Ini dimulai dengan adanya pemberitahuan dari malaikat tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Beritanya memang bagus, karena malaikat memberitahukan nanti Maria akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi, bahkan bertahta dalam kerajaan kekal yang tidak berkesudahan. Beritanya memang bagus, tapi itu membuat Maria kaget. Karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi, lawang dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Kok bisa? Nah, ini dilanjutkan dengan sikap Yusuf yang terlihat gundah gulana karena ternyata Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf kemudian bermaksud akan menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, saudara, pada zaman itu, kalau ada wanita yang hamil di luar nikah, maka itu bahaya sekali. Di kalangan Yahudi, janji-janji pernikahan itu diucapkan pada saat bertunangan, dan diperlukan perceraian untuk mengakhirinya. Adat menetapkan adanya suatu selang waktu, ya biasanya umumnya itu 1 tahun, sebelum mempelai wanita dapat tinggal di rumah suaminya, dan persekutuan jasmania dapat dilaksanakan. Dan pada titik ini, pada selang waktu inilah, ternyata Maria sudah mengandung. Sebuah situasi yang biasanya dapat mengakibatkan hukuman mati pada waktu itu. Sudah bisa membandingkan dalam Ulangan 22, 23, dan 24. Itu sebab daripada dituduh berzina, Yusuf bermaksud untuk memberi surat cerai pada Maria secara diam-diam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus dilahirkan, ternyata sudah terjadi peristiwa yang memalukan di pandangan manusia. Karena apa? Tadi itu, Maria sudah mengandung sebelum hidup sebagai sepasang suami istri. Kemudian setelah Yesus lahir, Alkitab mencatat dia dibaringkan di palungan. Ya, palungan itu adalah tempat makanan hewan. Itu sebab orang-orang menyebutkan Yesus lahir di kandang hewan atau kandang domba. Wilayahnya binatang-binatang. Yesus adalah King of Kings, raja segala raja, tapi lahir di tempat yang hina, jauh dari kemegahan, kemewahan istana raja. Sebuah lokasi yang sangat tidak layak untuk seorang raja Yahudi itu lahir. Tempatnya binatang. Ini kejadian yang tidak mengenakan kedua yang terjadi di seputaran peristiwa Natal. Namun ada yang ketiga, saudara. Setelah Yesus lahir, orang-orang Majus kan mencari dia, ingin menemui dan menyembahnya. Dan ketika itu Herodes Agung adalah raja di sana, di Yudea. Dia menjadi raja sekitar kurang lebih tahun 37 sebelum Masehi. Nah, saudara tahu Herodes ini adalah manusia yang sangat kejam dan bengis. Pemerintahan Herodes itu dimulai dengan berbagai kejahatan yang penuh dengan kekerasan.
termasuk pembunuhan banyak musuhnya pada waktu ia menaklukkan Yerusalem. Setelah itu dia menenggelamkan Aristobulus, saudara laki-laki istrinya yang menjabat imam besar, dalam sebuah kecelakaan renang. Perangainya yang menaruh dendam, iri hati, dan curiga kemudian hari menyebabkan dia membunuh istrinya sendiri, Mariamne, dan ibu mertuanya Alexandra. Bayangkan kekejaman si Herodes ini ya. Herodes terus cenderung melakukan kekerasan hingga pada abad ke-7 sebelum Masehi, menjelang kematiannya, ia menyuruh orang untuk membunuh putra-putranya, anak laki-laki Mariamne, dengan cara apa? Mencekik mereka. Saudara, sifat kejam dan bengis Herodes ini kemudian tercermin ya ketika dia mendengar ada raja orang Yahudi yang sudah lahir. Dia terkejut dan memerintahkan para majusi untuk mencari dan memberitahukan padanya. Herodes yang licik itu memang menyebutkan ya akan datang dan menyembah Yesus. Tetapi itu hanya strategi busuk untuk tujuan jahat, memusnahkan Yesus. Dan ketika Herodes merasa diperdaya oleh orang-orang Majus itu, karena mereka rupanya tidak kembali kepada Herodes dan memberitahukan Yesus itu sudah lahir di mana, Herodes menjadi sangat marah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis Herodes marah sekali. Ini bukan kemarahan yang biasa, tapi sangat-sangat marah sekali Herodes itu. Apa yang terjadi? Herodes kemudian memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Saudara tahu saking kejamnya, Herodes menetapkan target anak yang akan dibunuhnya itu, yaitu di bawah 2 tahun. Mengapa? Karena Herodes tidak ingin mengambil resiko kehilangan korbannya. Karena belum tentu Yesus berumur 2 tahun ketika itu. Dia ingin betul-betul menghabisi Yesus. Itu sebab dia umumkan bunuh semua anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi tidak ada kemungkinan Yesus bisa lolos dari peristiwa pembunuhan Herodes itu. Seorang penafsir berkata anak-anak yang dibunuh itu berjumlah beberapa lusin. Karena Bethlehem itu kota yang kecil. Jadi kalau 1 lusin itu 12, maka kalau 3 lusin itu berarti ada 36 orang. Kalau 5 lusin berarti ada 60 orang yang mati, dan seterusnya. Memang tidak seberapa dibandingkan dengan Nazi yang konon membunuh 6 juta orang. Tetapi jangan dilihat dari segi jumlahnya. Yang dilihat adalah ekspresi sadis daripada Herodes. Dia menjadi begitu sangat murka, dan itu yang membuat dia membunuh. Kalau seandainya Yesus lahir di Cina atau di India, yang kita asumsikan punya penduduk yang terbanyak, maka angka kematian pasti akan membludak. Yang terjadi di Bethlehem itu adalah pembunuhan kepada semua anak di bawah 2 tahun. Perhatikan kata semua di sana. Tidak dikatakan sebagian kecil anak-anak di Herodes. Tidak, Alkitab tidak mengatakan demikian. Tapi semua anak di bawah 2 tahun. Jadi tidak cocok kalau saudara mau mengkomparasi antara Nazi dengan Herodes dan meremehkan kekejaman Herodes. Bethlehem adalah kota yang kecil. Jika jumlah anak pada waktu itu misalnya ada 7 juta orang di Bethlehem yang anak-anak di bawah 2 tahun, maka mereka pasti akan mati semua oleh Herodes. Karena Herodes memerintahkan membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Nah, setelah pembunuhan itu terjadi, kalau saudara melihat di Matius pasal 2 ayat 17 dan 18, di sana dikatakan, dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini adalah kutipan dari Yeremia 31 ayat 15 yang melukiskan ratapan pada saat pembuangan Israel. Mereka meratap begitu hebatnya. Dan pada saat Herodes naik tahta, terjadi malapetaka yang baru. Matius rupanya melihat kedua peristiwa malapetaka ini sebagai bagian dari gambar yang sama. Matius ingin menekankan aspek yang sama. Sebuah kejadian tragis yang memilukan, terutama bagi ibu-ibu yang anaknya dibunuh oleh Herodes. Saudara bayangkan ya, jika anak-anak saudara yang masih balita itu dibunuh oleh penguasa di depan mata saudara sendiri. Anda mau coba-coba melawan penguasa? Tidak bisa. Mereka punya pasukan yang hebat, yang sudah terlatih.
Anda tidak akan berdaya menghadapi mereka. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah berserah sambil menangisi anak saudara yang sudah tiada itu. Kesedihan yang digambarkan oleh Yeremia adalah ratap tangis yang begitu memilukan. Mereka seperti meraung-raung menangisi anaknya. Bahkan penghiburan menjadi tidak berguna lagi bagi mereka karena anaknya sudah tiada. Tidak ada gunanya lagi. Nah, saudara, kekejaman Herodes pada saat itu yang mau membunuh Yesus kemudian menyebabkan Yusuf dan Maria harus lari ke Mesir untuk menghindari Herodes. Mereka harus mencari perlindungan di daerah lain supaya bisa selamat. Kalau tidak, game over lah mereka. Yesus pasti akan mati. Saudara, inilah beberapa peristiwa yang memalukan, sadis, dan duka cita seputar Natal pertama. Natal yang diasosiasikan oleh banyak orang sebagai identik dengan sukacita, ternyata justru sebaliknya. Natal membawa duka cita. Tidak ada perayaan pohon terang pada waktu itu. Tidak ada lampu yang kerlap-kelip yang dinyalakan. Tidak ada pesta mewah dan sebagainya. Yang mereka tahu adalah sebentar lagi anak mereka akan mati. Mungkin ada yang bersembunyi di berbagai tempat atau mencoba lari untuk menghindari kejaran Herodes. Itu semua sia-sia karena Herodes adalah penguasa mutlak yang kejam pada waktu itu. Situasinya begitu sangat mencekam. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang tidak baik itu, walau ada duka cita dan kesedihan, ada selebrasi yang indah yang dilakukan oleh para malaikat surgawi. Mereka memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa ada pujian daripada malaikat itu? Karena ada seorang bayi mungil yang lahir di sana. Yang lahir itu bukan bayi sembarang bayi. Bukan seperti anak-anak pada umumnya. Dia diproklamirkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pembebas dosa manusia. Saudara sekalian, ketika saya merasakan kasih Tuhan itu, saya diliputi dengan rasa syukur yang luar biasa. Pernah pada saat berada di sebuah kebaktian di gereja, ketika pujian dinaikkan, air mata ini tidak bisa terbendung. Saya menangis terus-menerus ketika ibadah itu sedang berlangsung. Ketika puji-pujian, pengagungan, penyembahan kepada Allah dinaikkan, saya mengingat kasih Tuhan, lalu menangis di sana. Ada luapan sukacita dan syukur yang limpah karena Tuhan begitu baik. Saya rasakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini saudara ada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Ada pergumulan yang begitu berat menimpa. Mungkin saudara barusan kehilangan anak yang dicintai, alami kebangkrutan dalam pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain yang menyebabkan saudara menjadi sangat sedih dan meneteskan air mata. Ingat, saudara tidak sendirian. Orang-orang di Natal pertama itu sudah mengalami hal yang sama. Bahkan semua orang percaya juga akan mengalami hal yang sama. Tidak ada yang kebal terhadap persoalan. Tidak ada orang percaya yang hidupnya enak-enak, kaya raya, happy terus-menerus, dari lahir sampai dia mati, senang terus-menerus. Tidak ada masalah sama sekali dalam hidupnya. Itu tidak memungkinkan. Semua anak-anak Allah akan masuk di dalam yang namanya penderitaan. Dan saya pun sedang mengalaminya. Tapi ingat satu hal, Yesus Kristus sudah lahir di Bethlehem 2000-an tahun yang lampau. Kalau saudara sudah menerimanya sebagai Tuhanmu, sebagai Juru Selamatmu, maka saudara tidak perlu kehilangan sukacita. Saudara tetap bisa bersukacita karena saudara sudah memiliki penyelamat. Ingat, Yesus sudah menderita bagi saudara. Penderitaan yang saudara jalani di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kesengsaraan Kristus. Dia sudah menderita begitu hebat, disalibkan, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan saudara yang percaya kepadanya. Memang ada duka cita yang melingkupi Natal pertama, tapi di balik duka cita itu ada sukacita surgawi karena telah lahir seorang yang akan membebaskan manusia dari penghukuman kekal karena dosa. Natal mengingatkan kita bahwa orang Kristen tidak akan pernah lepas dari masalah. Engkau memang bisa mengalami sukacita dalam hidupmu, tetapi juga pasti akan mengalami duka cita.
Tetapi di dalam semuanya itu, naikkanlah syukur pada Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir, walaupun ada di tengah-tengah penderitaan. Karena suatu hari kelak kita akan berjumpa muka dengan Juru Selamat kita. Di sana tidak akan ada lagi ratap tangis yang memilukan. Tidak ada lagi derita sakit penyakit. Saudara dan saya akan menikmati persekutuan yang sejati bersama Tuhan. Berbahagialah saudara yang sudah menerimanya, tetapi celakalah Anda yang menolaknya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari murka Allah yang menyala-nyala, karena engkau tidak punya juru selamat. Yesus tidak lahir untuk menyelesaikan semua dosamu. Natal tidak akan membawa sukacita bagimu, tapi sebaliknya justru membawa duka cita yang besar. Yesus sudah lahir di Natal, tetapi nanti dia akan datang kali kedua menjadi hakim yang adil. Dan dosa-dosamu yang begitu banyak itu akan engkau pikul selama-lamanya di neraka. Jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Selamat Natal bagi saudara sekalian, dan selamat menyongsong tahun baru 2024.